Di balik hamparan alam yang hijau dan asri, tersimpan sebuah desa yang penuh dengan kehidupan, kerja keras, dan juga harapan. Selamat datang di Desa Badran, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Desa Badran adalah sebuah desa yang terus tumbuh menjadi ruang yang produktif, mandiri, dan berdaya guna. Marilah kita mengenal lebih dekat potensi Desa Badran yang menjadi sumber kekuatan masyarakat yang terdiri dari pertanian, perkebunan, peternakan, hingga UMKM kreatif yang terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan untuk profil Desa Badran, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Saya atas nama Sri Hartati selaku Kepala Desa Badran, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Untuk Desa Badran jumlah penduduknya ada 1.989 jiwa. Untuk Desa Badran ada perangkat desanya ada 12, 1 kades, 1 sekdes, 2 kaur, 3 kasih, dan 5 kadus. Dan di Desa Badran ada 15 RT, ada 4 RW, dan ada 7 dusun. Desa Badran, unggulan desa adalah ataupun potensi desa adalah bidang pertanian, peternakan, dan juga UMKM. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hamparan tanah yang luas dan langit yang tenang, Desa Badran menumbuhkan salah satu komoditas unggulannya, yaitu jagung. Dari benih yang ditanam dengan harapan, hingga bulir emas yang siap dipanen, jagung menjadi nadi pertanian di desa ini. Dengan sentuhan tangan para petani dan alam yang bersahabat, jagung tumbuh menjadi sumber penghidupan. Mengalir dari ladang-ladang hijau menuju pasar, dan UMKM yang terus berkembang. Inilah hasil bumi yang menjadi kebanggaan Desa Badran. Di sudut-sudut lahan Desa Badran, lahirlah kekayaan hortikultura yang penuh warna. Barisan tomat yang ranum, terong yang segar, cabai yang menyala, hingga melon yang manis tumbuh dari tangan-tangan yang sabar merawat. Selain potensi unggulan lainnya, peternakan menjadi denyut ekonomi yang stabil bagi warga Desa Badran. Dari pakan yang dipilih dengan cermat hingga kebersihan kandang yang selalu terjaga, peternakan di Desa Badran ini menghasilkan daging dan ternak yang berkualitas. Inilah wajah UMKM Desa Badran yang menciptakan produk unggulan sebagai ruang kreativitas masyarakat yang tak pernah berhenti untuk terus berkembang. Di Dusun Dawung, telur asin barokah lahir dari proses tradisional yang menjaga cita rasa agar tetap otentik. 2 kali seminggu, ratusan butir telur ini direndam dan diproses perlahan hingga 10 hari menyerap rasa yang begitu khas. Dari dapur sederhana ini, cita rasanya melangkah jauh dari pasar Ampel hingga peminat luar desa. Di Dusun Duari,
Aroma camilan tradisional selalu mengingatkan kita pada kehangatan rumah. Di dapur kecil milik Ibu Nuryani, lahirlah camilan kacang sembunyi prima rasa dengan varian pedas manis hingga ledre gurih asin. Produksi dilakukan hanya ketika pesanan datang, namun menjelang Lebaran, permintaannya begitu memuncak. Di Dusun Badran, terhampar sejumlah rengginang yang dijemur menghiasi pinggiran jalan. Rengginang barokah diproduksi dalam skala yang besar hingga mencapai 1 kuintal per minggu, lalu melangkah jauh sampai ke Jakarta hingga Sumatera. Varian terasi, manis, dan gurihnya rengginang ini menghadirkan rasa yang sederhana namun berkelas, menjadikan olahan di Dusun Badran ini sebagai ikon kuliner yang tak pernah kehilangan peminat. Di Dusun Munggen, aroma hangat tempe godong milik Mbah Marjiem mulai muncul selepas maghrib, saat proses produksi dimulai pukul 7 malam. Dibungkus daun dengan cara yang tradisional, tempe ini dijual dengan harga Rp1.000 per bungkus dan menyebar ke pasar susuan hingga warung-warung sekitar. Di Dusun Beran, usaha jahit milik Ibu Nur beroperasi dengan konsistensi tinggi. Beliau melayani seluruh jenis jahitan dan setiap hari selalu menerima pesanan baru. Kualitas hasil kerjanya membuat pelanggan datang tidak hanya dari wilayah sekitar, tetapi juga datang dari wilayah Solo, Boyolali, hingga Yogyakarta. Di Dusun Klekor, Pak Trimo memproduksi beragam olahan tahu dari tahu putih, kuning, kampung, hingga tahu bakso dan tempe gembus. Dengan 6 pekerja, hasil produksinya dipasarkan ke Pasar Ampel dan banyak digunakan untuk kebutuhan MBG. Harganya pun cukup terjangkau, yaitu Rp4.000 untuk tahu putih dan kuning dan Rp7.000 untuk tahu bakso dengan isi 10. Di Dusun Ganggon, kreativitas Ibu Santi dituangkan dalam berbagai kerajinan di bawah label Lestari Collection. Meski produksi dilakukan berdasarkan pesanan, setiap hari selalu ada pesanan yang masuk, mulai dari keset, talenan, dompet, hingga kursi dan rangkaian bunga. Dari tangan sederhana inilah lahir karya-karya yang mempercantik banyak rumah. Di Dusun Mendelan, Pak Sukimin meracik jamu secara tradisional dengan ditumbuk sejak subuh, lalu dibawa berkeliling ke pasar susuan hingga Salatiga dengan motor dan gendongan. Jamu dalam botol kaca ini dijual dengan harga 2.000-an dengan jamu gebyur sebagai jamu yang paling dicari, terutama oleh para ibu hamil. Dari sawah yang terbentang, kebun hortikultura yang subur, kandang ternak yang terawat, hingga UMKM yang terus bertumbuh menjadikan setiap sudut dari Desa Badran ini sebagai desa yang menyimpan segudang potensi yang menghidupi warganya dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkembang. Semoga potensi yang dimiliki terus menginspirasi, memperkuat ekonomi lokal, dan membawa manfaat bagi generasi berikutnya.